Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang malam hari ini memberikan kesempatan lagi kita beribadah kolom Jemaat Gemim Yudea di kolom 4 di rumah keluarga Ibu Novita Kalo. Dan sebagai informasi, ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Penatua Mardi Rotinsulu. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri, kita menyanyi naikkan doa pada Allah dan seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah kami umat-Mu Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4. Kami beribadah pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai bersama-sama dengan kami, bahkan lebih khusus kadim kami malam hari ini, Penatua Mardi Rotinsulu, kiranya ada dalam kuasa kasih Roh Kudus-Mu, sehingga beliau akan memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga Ibu Novita Kalo dan Jemaat Yudea Kolom 4 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 7. Kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, Kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhlukku bernyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita akan masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami sujud di hadirat-Mu yang suci kudus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia pemeliharaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau telah sediakan, berkat yang terkecil hingga berkat yang terbesar. Bahkan kami boleh menikmati waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami datang bersekutu, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Tapi kami menyadari kami manusia
jemaat-Mu yang sering melakukan perbuatan dosa. Kami sering memikirkan keinginan-keinginan dunia. Kami sering terbawa oleh kemauan-kemauan kehendak kami sendiri, sehingga kami seringkali melupakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sujud mohon ampun pengasihan-Mu, agar kiranya Engkau melayakkan kami di dalam persekutuan beribadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami persembahkan doa ini. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku, ayat 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tutupku tak sempurna dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tutupku bercela, ampunilah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 29, apakah yang telah engkau lakukan? Apakah yang telah engkau lakukan bagi Yesus Juru Selamatmu? Dosa-dosamu telah dibebaskan dengan darah anak domba yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan. Saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu. Pikul salib Yesus dan percayalah. Ikut Tuhan selamanya. Kita akan masuk pada pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab diambil dari kitab Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kitab Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, di hadapan kami telah terbuka firman Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkannya Tuhan. Kami bermohon agar kasih karunia Roh Kudus Tuhan Allah hadir dalam peribadatan ini. Pakailah ruangan ini, rumah ini menjadi mezbah untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Pakailah kami jemaat-Mu, pikiran hati kami benar-benar terfokus, konsentrasi untuk belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu yang Kau utus melayani, mengabarkan kebenaran firman, biarlah roh hikmat surgawi yang akan bekerja dalam pikiran hamba-Mu, perkataan hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami persembahkan doa ini. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Ibu-ibu dalam. kitab Habakuk 2 Ibu-ibu ayat di 1 dalam. hingga ayat yang ke-20, di mana pembacaan ini memiliki dua perikop. Perikop pertama, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya.
Dan perikop yang kedua, penghukuman atas para penyintas. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian akan membacakan ayat yang genap. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegap di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah pernyataan itu dan ukirkanlah itu pada roh supaya orang selalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan berkhianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengenai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggarap bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaya. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Kau telah merancangkan celaka atas umatmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terbuyung-buyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala palsu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sebelum khotbah saya minta kesediaan dari pria Kombapa kolom 4 akan membawakan puji-pujian. Dalam rumah Bapakku banyak lempengnya, terdengar suara Yesus yang merdu.
Dia pergi ke negeri senang, surga yang bakal, untuk menyediakan tempat bagiku. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kami boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah salam Kristiani. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Keluarga Ibu Novita Kalo, Jemaat Yudea Kolo 4 yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sudah membaca kitab Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Dan ini merupakan hari pertama di minggu ini. Kita akan merenungi sepanjang minggu yang berjalan ini bagaimana kita belajar bersama-sama pembacaan firman Tuhan yang diambil tema orang benar hidup oleh percaya. Dari tema orang benar hidup oleh percaya. Kita mengenal dulu mengenai Habakuk. Habakuk ini merupakan nabi kecil dari 12 nabi, urutan ke-8. Dan dia hidup kenabiannya di masa kejayaan dari Raja Yoyakim, yaitu kurang lebih di 600 sampai 700 sebelum Masehi. Di mana Raja Yoyakim ini memimpin bangsa Yehuda dengan ketidakadilan. Memimpin bangsa Yehuda dengan penuh kejahatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga Nabi Habakuk ini merasa bahwa sesuatu itu perlu dipertanyakan kepada Tuhan. Inilah keistimewaan dari Nabi Habakuk, di mana dia boleh mengadakan komunikasi dengan Tuhan Allah dan dia selalu menunggu jawaban dari Tuhan Allah. Kalau kita melihat pada Habakuk 1, di situ menjelaskan keluhan dari Nabi Habakuk karena ketidaksetiaan dari Raja Yoyakim yang menyebabkan Tuhan Allah murka kepada bangsa Yehuda, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan menunjukkan kepada Nabi Habakuk bahwa akan ada penindasan dari orang-orang bangsa Kasdim atau orang-orang Babilonia atau Raja Nebukadnezar. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan Allah, kenapa yang datang membinasakan orang Yehuda, yaitu orang-orang yang lebih kafir, yang lebih tidak berkenan kepada Tuhan? Karena pemikiran Nabi Habakuk, mungkin orang Yehuda atau orang Israel akan diserbu atau diserang oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Allah, atau orang-orang yang memang setia kepada Tuhan Allah, sehingga bangsa Israel akan jerah atau sadar karena perbuatan mereka. Tapi apa yang dipikirkan oleh Nabi Habakuk itu tidak dipikirkan oleh Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah mengutus bangsa kafir, bangsa Kasdim, bangsa Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Sehingga di sini pada pembacaan Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 kita melihat ada komunikasi antara Tuhan Allah dengan Habakuk, di mana Habakuk berdiri di tempat yang tinggi dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan Allah
sesuai dengan pengaduannya. Itu di dalam ayat 1, Habakuk berdiri di tempat yang tinggi. Dia menunggu jawaban dari Tuhan Allah. Kenapa yang akan datang itu adalah bangsa kafir, bangsa Kasdim, orang-orang Babilonia. Di sini Tuhan menjawab pada ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kita memahami bersama apa maksud dari perkataan Tuhan Allah ini kepada Habakuk, yaitu tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksud dari perkataan Tuhan Allah ini mengingatkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, agar kembali mengingat 10 perintah Tuhan Allah, yaitu kedua loh batu. Disitulah apabila mereka melihat, mereka akan menyadari bahwa semua yang telah mereka lakukan berlawanan dengan hukum Taurat. Semua yang mereka perbuat itu mereka lakukan melawan hukum Taurat. Dan itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi kepada bangsa Yehuda, kepada Raja Yoyakim. Pada ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi memang Tuhan Allah katakan kepada Habakuk, kejadian penyerangan bangsa Kasdim, bangsa Babilonia kepada bangsa Yehuda, itu akan terjadi. Tidak akan batal. Dan tidak akan berlambat-lambat, dia akan segera terjadi. Habakuk melihat menerima jawaban dari Tuhan Allah itu merupakan suatu penglihatan yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda. Suatu kebinasaan yang akan terjadi di tanah Yerusalem, di tanah Yehuda. Sehingga Habakuk merasa sesuatu yang sangat mengerikan akan dialami oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang sebagian kecil minoritas di dalam keseluruhan bangsa Yehuda. Ada beberapa orang percaya, orang-orang yang setia, yang harus menerima risiko itu. Jadi di tengah-tengah ketidaksetiaan orang Yehuda, di tengah-tengah berdosaan orang Israel, ada orang-orang setia, ada orang-orang yang percaya, sehingga mereka juga harus mengalami kemusnahannya. Pada ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di dalam ayat 4 ini menggambarkan itu kesombongan. Ada dua tipe manusia di dalam ayat 4 ini, yaitu orang sombong dan orang yang percayanya. Maksud kata percayanya itu bukan pengertian percaya secara standar saja. Dalam arti percayanya sebagai orang yang percaya di zaman kerajaan Yoyakim, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan Allah saja. Tetapi di sini mengandung makna percayanya adalah keteguhan yang begitu dalam, yang tidak bisa digoyahkan. Jadi imannya benar-benar kuat di sini, sehingga mengandung bertolak belakang dengan orang yang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya. Itu orang-orang yang sombong, yang merasa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka jalani itu so pasti betul, itu so pasti sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan keinginan semua orang. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah membawa nama secara keseluruhan. Itulah yang digambarkan orang-orang sombong, yaitu orang-orang bangsa Kasdim, yaitu Raja Nebukadnezar sendiri. Pada ayat yang kelima, orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggapkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya.
Di sini kerjanya orang-orang sombong itu yaitu selalu berperang, memusnahkan bangsa-bangsa yang lain. Dan dia ingin menguasai dunia ini. Dia tidak pernah kenyang dengan apa yang sudah dia lakukan kepada bangsa yang satu, kepada bangsa yang lain. Sehingga dia melakukan itu seperti dia melakukan bumi hanguskan, mengirim orang-orang itu ke alam maut. Dan tidak ada kata rasa ampun bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Keluarga jemaat Yudia yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama memahami kitab Habakuk ini. Kalau kita melihat dari perikop kedua, dari ayat 6 hingga ayat yang ke-20, di sini menggambarkan semua yang terjadi, perbuatan-perbuatan dari bangsa-bangsa, bangsa Kasdim, Raja Nebukadnezar itu, semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi Tuhan mengizinkan bangsa Kasdim menyerang bangsa Yehuda. Tetapi apa yang mereka pikirkan bahwa mereka menaklukkan orang Israel, menaklukkan orang Yehuda, mereka berpikir mereka menaklukkan Tuhannya orang Israel. Mereka berpikir mereka menaklukkan Tuhannya bangsa Yehuda, yaitu Allah sendiri. Sehingga mereka menambah sombong. Tetapi di sini menjelaskan bahwa akan celaka mereka terima. Kalau kita ikuti, ada 5 celaka yang digambarkan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Bagaimana dari ayat 6 sampai ayat 8, bangsa Babel yang menjara kebanyakan orang Israel, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Begitu juga ayat 9 sampai 11, mereka membumi hanguskan orang-orang Israel, pemukiman-pemukiman Israel. Mereka juga akan merasakan itu. Ayat 12 sampai 14, bencana mereka akan terima dengan kesombongannya. Ayat 15 sampai 18, kekerasan yang mereka lakukan kepada bangsa Israel, bangsa Kasdim pun akan menerimanya. Dan ayat yang 19, penyembahan berhala pun akan mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Di sini menggambarkan pada perikop yang kedua ini, bagaimana perbuatan-perbuatan orang Kasdim yang sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, itu akan mereka terima akibatnya. Tetapi mereka akan menghanguskan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Setelah itu baru mereka akan menerima segala penghukumannya. Kalau kita ikuti akhir dari Raja Nebukadnezar, dia menjadi seperti hewan. Dia kurang hidup di hutan, makan-makan rumput, itu karena hukuman Tuhan Allah kepada orang yang sombong. Jadi Tuhan Allah merendahkan dirinya. Raja Nebukadnezar yang merasa berkuasa, merasa jaya di masa kepemimpinannya, menguasai dunia, bangsa Babilonia, dan Tuhan menghukum dia, merendahkan dirinya menjadi seperti binatang. Keluarga jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita melihat pesan-pesan firman Tuhan, yaitu Tuhan Maha mendengar dan Tuhan akan memberi jawaban tepat waktunya, tidak ada kata terlambat. Dalam arti Nabi Habakuk, dia berdiri tempat yang tinggi, dia menunggu jawaban dari Tuhan Allah, agar supaya dia boleh mengingatkan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada kaum Yehuda. Itulah Tuhan kita, Tuhan Allah kita, yang selalu memberikan jawaban kepada kita apabila kita masuk, datang menghampirinya melalui doa, permohonan. Dan tidak ada kata terlambat. Tuhan akan beri jawabannya, walaupun sesuatu yang sangat sulit kita pahami, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka harus dibinasakan oleh bangsa kafir. Sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh bangsa Yehuda, tapi itulah yang harus dijalani oleh orang-orang sebagian kecil orang percaya
yang masih tetap setia, yang tetap teguh walaupun mereka harus menghadapi penindasan oleh orang-orang Babilonia. Pesan firman yang kedua, tetap percaya pada situasi yang sulit. Jangan cepat kita berkecil hati. Ini merupakan pesan firman karena apabila kita mendengar, merasakan apa yang Tuhan jawab, kadang-kadang kita merasa kecewa atau kita merasa tidak mampu menghadapi jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita seakan-akan merasa bahwa bukan ini yang torangmu terima. Yang torangmu terima mungkin yang senang-senang, yang membuat orang merasa menjadi anak kesayangan Tuhan karena selalu apa yang Tuhan minta Tuhan kasih. Tapi pada saat Tuhan kasih yang mengecewakan, orang berkecil hati, orang kecewa, sampai orang meninggalkan Tuhan, jadi malas dalam persekutuan dengan Tuhan. Pesan firman yang ketiga, Tuhan tidak berkenan pada orang yang sombong, karena Tuhan melihat bahwa di mata Tuhan kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah. Semua sama di mata Tuhan. Sehingga kita di dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita harus saling menghargai, kita saling menghormati, kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Keluarga jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang penting dalam perenungan ini adalah berdoa, berdoa dan berdoa. Karena dengan berdoa itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk adalah nabi kecil, tetapi orang Yehuda, orang Israel melihat nabi ini selalu memiliki kehidupan berkomunikasi dengan Tuhan. Kehidupannya selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pesan-pesan yang Tuhan Allah katakan, itu selalu Nabi Habakuk sampaikan melalui firman, melalui pesan-pesan yang Tuhan telah firmankan kepada dia. Sehingga kita belajar bahwa hanya dengan kita berdoa, maka kita akan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita sering berkomunikasi, maka Tuhan akan sering memberikan jawaban dalam hidup kita. Yang kadang-kadang kita sulit menerimanya, maka dengan sering kita berdoa, kita akan merasakan apa maksud yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, dalam situasi sulit sekarang ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang merancangkan hidup kita ini dan dunia ini menjadi lebih baik, menjalani kehidupan ini. Tuhan sudah merancangkan kehidupan yang susah, kehidupan yang baik, itulah merupakan rancangan Tuhan. Dan bagaimana kita merasakan kehidupan yang Tuhan rancangkan ini, kita melihat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Itulah maksud, agar supaya kita selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan, berada selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya kita selalu menerima jawaban yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita akan memberikan puji-pujian yang kedua dari rekan-rekan wanita kaum ibu Jemaat 24. Kami persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau tulus di hadapan Kristus, akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Kita akan masuk pada doa syafaat, doa persembahan. Ada pokok doa? Tidak kan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan, hari ini, malam hari ini, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh hadir dalam keluarga Ibu Novita Kalo. Kami boleh beribadah, memuji muliakan Kau Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh diingatkan kembali, agar selalu kami berdoa dan berdoa kepadamu Tuhan, di mana kami akan merasakan semua jawaban-jawaban yang Kau berikan untuk hidup kami yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Novita Kalo, serta anak atau siapapun yang berada di rumah ini. Engkau akan memberkatinya Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan bersekutu. Engkau hadir dalam segala pergumulan kehidupan, pekerjaannya, menjadi harapan dari Ibu Novita Kalo. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang akan memberikan berkat-berkat, kemampuan, terutama kesehatan. Kami juga berdoa untuk Jemaat Yudia Kolom 4, kami yang hadir di sini. Kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, berkati segala macam pekerjaan yang kami jalani sesuai dengan karunia yang Kau berikan. Dan ya Tuhan, kami juga bermohon, berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami. Beri kesehatan selalu, kekuatan selalu di dalam mereka menjalani pendidikan. Dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan akan menyertai, memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang belum sempat hadir dalam peribadatan Persekutuan Kolom 4 ini. Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai kehidupan mereka, segala menjadi kebutuhan, pergumulan kehidupan mereka, Engkau akan memberkati Tuhan. Dan kasih setia Tuhan akan mereka rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, dari pusat hingga yang di daerah-daerah. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan menjadi bagian, sehingga mereka memimpin bangsa negara ini Tuhan seadil-adilnya, dan kami menikmati dengan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan yang ada di Jemaat Yudia, dari ketua jemaat, pendeta pelayanan, pelayan khusus, komisi BIPRA, panitia kerja, kategorial BIPRA kolom 1 sampai kolom 10. Berkati Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu di dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan, maupun kerjaan kami, maupun apa yang menjadi segala pergumulan kehidupan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kami bermohon
Berkati Tuhan agar apa yang kami berikan ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan di jemaat maupun yang di kolom. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluar di tempat ini. Bila sebentar kami menyediakan makanan minuman untuk kami nikmati bersama. Berkati Tuhan, dan dari dalamnya kami memperoleh kekuatan kesehatan. Dan apabila kami akan meninggalkan tempat ini, kasih karunia Tuhan kami menyertai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus, kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama pujian yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian syukur kepadamu. Peribadatan Jemaat Gemim Judea Pal 2 di kolom 4 malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang bersama-sama dengan kami dalam peribadatan malam hari ini. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga akan kadim kami, Bapak Penatua Mardi Rotinsulu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanannya. Bahkan terlebih keluarga Rotinsulu Lantu senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Sekali lagi atas nama jemaat yang hadir, disampaikan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Penatua Mardi Rotinsulu. Selanjutnya kita masuk dalam ruang organisasi. Disilakan sambutan ucapan terima kasih dari tuan rumah dibawakan oleh Ibu Novita Kari. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kuasa kasih dan penyertaan Tuhan, ibadah kita di malam hari ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa kebenaran firman-Mu
yang sudah disampaikan, yang sudah kita baca dan renungkan bersama, itu sudah menambahkan dan menguatkan iman kita semua. Semoga setiap benih firman Tuhan yang sudah kita baca, dengar, dan renungkan itu akan benar-benar tertanam di dalam loh hati kita semua dan dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih pada Penatua Dr. Mardi Rotin Sulu yang sudah menjadi kadin kita di malam hari ini, yang sudah memimpin, bahkan sudah mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai Penatua Mardi secara pribadi, keluarga, bersama istri, anak-anak, bahkan orang tua, selalu diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan setiap usaha kerja, bahkan dalam pelayanan, selalu terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Diaken Bapak Jeffrey Delaru yang sudah menjadi penuntun ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai dan memberkati Diaken bersama dengan keluarga. Dan bagi Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir beribadah bersama di malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai dan memberkati orang sama. Terima kasih dan diharap tunggu sebentar. Kembalikan kepada Yesus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ikuti pengumuman dari UPK. Disilakan dari sekolah minggu. Dari sini kan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk anak sekolah minggu nanti akan diumumkan melalui WA. Terima kasih. Pemuda, remaja, wanita kaum ibu, silakan. Terima kasih untuk wanita kaum ibu yang sedianya hari Rabu ini diadakan di rumah Ibu Novita Kalo, disatukan pada malam hari ini ibadah kolom, dan untuk minggu depan nanti ada kabar lewat WA karena sudah memasuki putaran ketiga periode ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kom Bapak nanti seperti biasa. Disilakan pengumuman dari Penatua Bapak Kris Hombokau. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena torang masih baku dapa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yang merupakan awal bulan Agustus 2023. Jadi kita sudah lebih dari setengah tahun ya di 2023 ini. Dan ucapan terima kasih sekali lagi dari Persus buat Kadin Bapak Penatua Dr. Mardi. Dan ini merupakan program BPMJ pertukaran Kadin pada bulan Agustus ini, di mana Penatua yang di minggu pertama, Diaken di minggu ketiga, dan saya akan bertugas besok di kolom 6 karena jadwal ibadah kolom di kolom 6 hari Senin. Jadi orang ini adalah hari Minggu. Dan terima kasih buat tuan rumah Ibu Novita Kalo yang boleh menerima. Ini adalah putaran ke-15 atau periode kedua di putaran terakhir. Ya. Terima kasih juga buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menuntun acara ini. Dan untuk
hari Minggu depan tanggal 13 Agustus 2023 itu sudah pertemuan pertama periode ketiga. Dan saya sudah muat di grup kolom untuk draft putaran ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh melihat di situ jika ada usul saran untuk pertukaran tempat, waktu dapat disampaikan. Dan kalau tidak, berarti minggu depan kita bertempat pada keluarga Delaru Rutin Sulu untuk putaran ketiga periode pertama. Dan yang penting untuk hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 adalah kolom 4 akan membawakan puji-pujian atau bertugas puji-pujian pada ibadah subuh jam 5.30. Nanti lagunya saya kirim. Jadi sekali lagi supaya torang anggota jemaat kolom 4 bisa bersama-sama ikut ibadah subuh karena mau menyanyi. Dan terima kasih banyak buat kita semua. Sampai ketemu hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Shalom. Damai di